Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sakit hati karena diputuskan. Seorang pria di Tarakan sebar video mesum bersama mantan pacarnya. Jalan ambles menyebabkan halaman parkir sebuah masjid di Samarinda ikut terdampak. Dinas Kesehatan Balikpapan ingatkan warga agar waspada terhadap ancaman wabah leptospirosis. Beginilah kondisi Jalan PM Nor, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Salah satu sisi jalannya amblas dan membentuk lubang menganga dan membahayakan pengendara roda 2 maupun 4. Lubang besar ini merupakan imbas dari amblesnya badan jalan. Bahkan peristiwa tersebut menyebabkan pagar dan halaman parkir Masjid Babul Hafazah ikut rusak. Ketua Masjid Babul Hafazah mengatakan, dampak dari amblesnya ruas jalan hingga menyebabkan pagar dan halaman masjid rusak itu menyebabkan jemaah masjid resah. Mereka khawatir amblesnya permukaan tanah ini akan makin meluas. Pos, kemudian tempat parkir, kemudian pagar. Oke. Nah itu yang anunya. Termasuk lantainya ambles Pak aja ya? Lantai ya, ambles ini. Lantai ambles, pagar juga. Dulu sini ada posnya sudah roboh. Oh, pos roboh Pak Haji ya? Oke. Nah sebelumnya ini kan pernah diperbaiki Pak Haji ya? Itu jangka waktu tahun berapa itu Pak Haji? Itu berapa tahun? Belum ada setahun ya. Belum ada setahun ya? Pasti parkirnya segala kan? Oh parkirnya ya, menyempit parkirnya jadi ya? Iya. Oh. Cuma kita mengkhawatirkan kalau dia masuk ke dalam, merembet ke sana karena di bawahnya parkir ini adalah tempat air. Katanya ada tanggul juga Pak di bawah. Menanggapi kerusakan tersebut, tim BPBD Samarinda, PUPR Kota dan Kecamatan serta Kelurahan mendatangi titik kerusakan. Dari hasil pantauan ini, tim akan segera melakukan perbaikan, mengingat keberadaan jalan tersebut cukup vital. Selain itu, upaya perbaikan dilakukan agar para jamaah yang beribadah lebih tenang. PUPR Kota Samarinda Pak, kami rencananya akan memperbaiki salurannya dulu dan juga ada penerapan di sisi sungai. Kalau untuk penanganan di jalannya, kami akan koordinasi dengan pihak provinsi dan juga balai jalan karena status jalannya adalah jalan nasional Pak. Oh jalan nasional ya? Oke. Dengan kondisi seperti ini apa potensi pergerakan tanah masih ada hasil peninjauannya? Kalau sementara masih ada kemungkinan untuk pergerakan masih ada Pak. Pergerakan masih ada. Makanya diharapkan juga nanti ada penanganan yang lebih cepat kan dari PTD jalan atau dari provinsi atau dari balai jalan tadi Pak. Kami turun bersama PUPR dan rekan-rekan TWAP ini ingin memastikan kondisi dulu ya, kondisi penyebab longsornya dulu. Dan ternyata memang di bagian bawah itu lembek sehingga terjadi penurunan fondasi gitu. Dan ini kan jalur utama ini dalam kondisi tidak longsor aja sudah sering terjadi kemacetan penumpukan kendaraan apalagi longsor. Kemudian kami berinisiatif berkomunikasi dengan PUPR Provinsi khususnya UPTD Jalan supaya ini segera dilakukan penanganan dan sudah dijawab bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan penanganan. Direncanakan perbaikan jalan ambles termasuk perbaikan pagar dan halaman masjid ini akan dimulai dikerjakan bulan Maret 2025. Pengerjaan akan dimulai dengan proses pelelangan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Beginilah kondisi satu dari 4 rumah warga di Jalan Gerilya, Gang Sepakat 13, RT 101, Sungai Pinang, Samarinda. Dinding hingga atap rumah rusak akibat pergerakan tanah.
Khawatir dengan kondisi tersebut, para penghuni rumah memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bencana tanah bergerak sudah dirasakan warga sejak 23 Desember 2024 lalu. Saat itu warga memilih tetap bertahan karena beranggapan pergerakan tersebut tidak akan meluas. Belakangan, 12 jiwa dari 4 keluarga yang menempati 4 rumah di lereng perbukitan memilih mengungsi karena retakan pada bangunan rumah makin meluas. Bahkan salah satu rumahnya terpaksa dirobohkan guna mengurangi beban dan kerugian yang lebih besar. Pergerakan tanah diduga akibat pembuangan tanah saat pemerintah kota membangun jalan alternatif di kawasan Jalan Merdeka pada tahun 2023 lalu. Dilihat sendiri hancur ya? total ya. Ada berapa bangunan, Pak? Ada 4 bangunan. Berapa kakak, berapa jiwa? Ada 4 kakak. 4 kakak. Jiwanya? Jiwanya sekitar 12 orang. 12 orang ya. Nah, kondisi rumah sendiri mengalami keretakan mulai sejak kapan? 23 Desember. 23 Desember ya, sudah mulai. Mulai awal keretakan 23 Desember. Oke. Pak, harapannya dari warga seperti apa, Pak? Ya, kita harapan sebagai warga dari pihak-pihak terkait mohon bantuannya lah. Apanya ini dari pembuangan tanah yang di atas itu, dari PU itu tanpa ada lapor yang pihak kewajiban kayak yang mana enggak tahu Pak, itu Pak harus dianu itu. Jadi tanahnya ya, tanahnya pembuangannya di situ. Tanpa musyawarah yang punya hak tanah Pak Jayadi ini, Pak Jakarta. Itu tahun berapa pembuangan itu, Pak? Itu tahun 2000 berapa tuh, Pak? Waktu rekomendasi itu. Ada kurang lebih setahun. Tahun lalu ya, tahun lalu ya. 2 tahunan lah. Ya, 2 tahunan lah itu. Dampaknya baru sekarang. Dampaknya sekarang. Dampaknya sekarang, Pak ya. Ya. Ada berapa rumah, Pak? Ini rumah ini 1, 2, 4 Pak. 4 bangunan ya? 4 bangunan permanen. Ya. Warga berharap pemerintah kota segera memberikan bantuan guna mengatasi pergerakan tanah tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim BPBD bersama Dinas PUPR Samarinda, kecamatan, kelurahan, dan warga melakukan pengecekan drainase atau saluran air di Jalan Tridharma, Kelurahan Gunung Lingai, Sungai Pinang. Ini dilakukan untuk mencari dan menelisik sebab banjir di kawasan tersebut. Dari Ketua RT setempat diketahui jika awalnya luapan air di permukiman mereka saat hujan bisa mencapai 80 cm. Debit air itu menurun menjadi 30 cm usai dilakukan pembenahan. Meski begitu, luapan ini tetap menghambat aktivitas warga. Ini kan banyak banjir, Pak. Tapi sekarang dengan adanya normalisasi drainase dan sungai ini sudah kalaupun banjir sudah jauh berkurang. Hanya sekitar 30 cm yang tadinya bisa sampai 80-90 cm. Nah, jadi kan alhamdulillah sudah banyak perubahan gitu. Perubahan sudah berkurang sekali, Pak ya? Sudah berkurang sekali. Itu lumpurnya kan tebal, tidak bisa dilakukan secara manual. Oke. Dan secara alat pun nggak bisa karena cuma ada space-nya 50 cm, jadi nggak bisa masuk. Nah ini sekarang kan dilebarkan. Dilebarkan, Pak ya? Dilebarkan kurang lebih 80 cm sehingga beko yang kecil itu sudah bisa masuk. Jadi lumpurnya nanti secara berkala bisa dibersihkan. Pelaksana tugas Camat Sungai Pinang menyatakan solusi cepat untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan tersebut adalah dengan melebarkan aliran air di sepanjang jalur tersebut. Salah satu kunci untuk mengalirkan debit air yang besar, maka di Jalan Tridharma ini harus diambil sedimennya karena memang cukup tinggi sedimennya. Kedalaman parit ini sekitar 2 meter lebih. Ternyata di atas sedimen itu ada tinggal 50 cm aja lagi. Berarti 1,5 meternya sedimen? Sedimen, iya sedimen. Oke. Nah kalau sebelum digali itu palingan kita harus jongkok baru bisa masuk di bawah parit. Di bawah parit.
Nah, begitu sudah digali ini ada sekitar 2 meter lebih. Jadi ada sedikit pelebaran nanti ya parit? Ya, ada dilebarkan paritnya, penutupnya, sehingga bisa alat berat bisa mengambil sedimennya. Warga meminta drainase di Gunung Lingai yang sudah 10 tahun tidak tersentuh segera dibersihkan dan diperlebar agar dapat menampung air dalam jumlah lebih banyak. Iswanto melaporkan dari Samarinda.